You're my best heartbreak. You broke my heart when I was in 12th grade. You left me nothing but your sweet memories and your body cake on my lips. You broke my heart when I was in 12th grade. You left me nothing but your sweet memories and your body cake on my lips. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan pada sehat semua ya. Oh ya, hari ini saya sedang duduk di salah satu ruangan kamar di Jogja ya. Ada satu hotel yang namanya The Punik Hotel Yogyakarta. Kenapa kok saya menjadi tertarik tinggal di sini dan juga sedikit mereview tentang hotel ini? Ternyata hotel ini merupakan hotel bersejarah gitu ya. Hotel ini merupakan cagar budaya, salah satu cagar budaya di kota Yogyakarta. Hotel yang punya sejarah banyak tentang Indonesia gitu. Salah satu hotel berbintang 5 di Yogyakarta ini di bawah bendera Accor Hotel gitu. Accor Hotel Internasional dengan brand Megeri by Sofitel ya. Jadi memang ini hotel bintang 5, tapi lebih kepada kok saya kepengen review ini karena sejarahnya gitu. Hotel ini dibangun pada tahun 1918 dan pernah direnovasi pada tahun 2003. Memiliki sejarah panjang dari mulai kepemilikan hingga fungsi yang awalnya dia ini sebagai rumah tinggal yang pengusaha, orang-orang kaya gitulah ya, rumah tinggal tadinya ini. Segede ini tuh rumah tinggal di tahun 1918, lo bayangin. Terus akhirnya dia merubah fungsi menjadi hotel. Hotel apa namanya? Hotel Punik ini dia di Yogyakarta, gue lupa, di Jalan Sudirman ya, Jalan Sudirman nomor 9. Itu strategis banget, memang dia ada di pusat kota. Dia nggak jauh dari apa namanya, Tugu Jogja yang ada di tengah jalan tuh ya, nggak jauh dari situ. Nah, hotel ini ornamennya itu klasik banget, perpaduan antara arsitektur Eropa dan Asia. Cuman dia sudah digabungkan dengan beberapa ornamen modern ya, nilai-nilai tradisional tapi tetap dipertahankan. Nih kayak yang sekarang gue lihat ini kursinya dari kayu jati gitu. Setiap sudut ruangan menyimpan berbagai kisah sekaligus warisan budaya dan sejarah-sejarah yang sangat berharga bagi Indonesia di hotel ini. Nanti saya coba ini ya, kalau misalnya ini. Jadi bangunan hotel yang memiliki bangunan utama di bagian depan yang sangat ikonik banget gitu, merupakan bangunan cagar budaya, sehingga bangunan ini tidak boleh direnovasi. Tuh, dia cagar budaya, sehingga kalau toh pun ada modernisasi tidak merubah bentuk awalnya yang dibangun pada tahun 1918. Gitu ya. Bangunan bagian depan yang terdiri dari halaman depan, lobi hingga menuju pabrika, restoran telah berusia 100 tahun. Ini sekarang gua ada di sini, di hotel yang dibangun pada tahun 1918 dan kurang lebih ya sekian lah gitu ya. Iya, tambahan bangunan-bangunan yang sifatnya modern itu direnovasi pada tahun 2013 ditambah kolam renang, terus dimodernisasi deh. Ini kalau lo lihat nih lampu-lampu ini masih bentuknya pakai kuningan gitu. Antik kan? Jadi jelas gue cukup bangga banget bahwa gue bisa tinggal di bangunan bersejarah yang dibangun pada tahun 1918 dan mantan atau bekas kediaman Bung Karno.
Bapak Ibu, mohon maaf ini saya sembari ngerokok ya. Jadi renovasi itu dilakukan ya disesuaikan lah ya dengan kebutuhan, karena dulu kan ini rumah tinggal gitu, jadi disesuaikan kebutuhannya untuk kemudian menjadi hotel. Hotel Punik Yogyakarta ini kaya dengan budaya dan sejarah, dibangun pada tahun 1918 oleh seorang saudagar Cina yang kaya raya, namanya Kwek Jun Eng. Tuh, dia dijadikan sebagai rumahnya dia, saudagar ini, Kwek Jun Eng, sebagai kediaman pribadinya. Kemudian dalam perkembangannya, gedung ini berubah menjadi sebuah residen hotel hingga masa pendudukan Jepang. Gue cukup bangga sih bisa ada di hotel yang punya sejarah. Dari rumah zaman Jepang ini mudah menjadi hotel. Setelah masa pendudukan Jepang berakhir, gedung ini difungsikan sebagai kediaman resmi konsultan Cina. Sempat menjadi kediaman resmi konsul Cina pada tahun 1951. Difungsikan kembali menjadi sebuah hotel yang dikelola bangsa sendiri. Bahkan Presiden Republik Indonesia yang pertama, Insinyur Soekarno, pernah berkediaman di The Punik Hotel Yogyakarta ini. Gua cukup bangga, ini mantan tempat kediaman Insinyur Soekarno pada zaman itu, di tahun 1951. Itulah ya kebanggaan, dan kenapa kemudian tadi udah gue bilang bahwa gue kepengen banget nge-review hotel ini, karena emang sejarahnya luar biasa, dan gue orang yang termasuk bisa tinggal di sini, ngerasain nuansa dan aroma ya, bukan aroma sih, nuansa dan auranya bagaimana di tahun 1951 sampai 1918 sampai dengan 1951 gitu. Kalau kita lihat ya, hotel ini tuh ada rasa beda ketika kita masuk ke dalam hotel ini gitu ya, karena semua ornamen nih yang gue bilang tadi ini dari tembaga kuningan, terus ada piano di situ ya, ada piano tua, kemudian lukisan sejarah Indonesia tempo dulu, furnitur yang juga klasik banget gitu, serba kayu, serba jati semua, ada gamelan, terus alat-alat musik yang tua gitu ya. Nah, hal-hal itu tuh yang membuat tamu mungkin bukan untuk mencari suasana yang modern, tapi justru sejarah itulah yang membuat para tamu tuh exciting gitu, kepengen tahu sebenarnya kayak apa sih zaman dulu. Gue lihat bangunannya luar biasa, kuat gitu ya, besar, kuat, terus jendelanya besar-besar ya, kayak inilah, kayak bangunan-bangunan tua gitu. Apalagi gue mau bilang nih, kayak nggak ada ini, ada beca, ada mobil-mobil tua di situ, terus kemudian alat-alat yang ada guci-guci Cina gitu ya, guci-guci Cina, terus ada ruangan untuk untuk rapat mungkin gitu, ada fotonya Sultan Hamengkubuwono di sana. Mungkin zaman dulu itu ruangan untuk rapat penting gitu, para tamu-tamu saudagar Cina itu, atau mungkin tamu-tamu kenegaraannya Bung Karno, nggak tahu deh gitu ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, itu ternyata di Indonesia itu kalau mau rekreasi menurut gua nggak perlu jauh-jauh, karena ada sudut-sudut daerah di Indonesia ini yang mengandung sejarah banyak banget gitu ya. Exciting, seneng sih gua. Oke, terima kasih sudah menonton video saya ini. Terima kasih banget Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata saya. Dan jangan lupa di like kalau emang Bapak Ibu senang, dan jangan lupa di subscribe kalau penasaran untuk video-video berikutnya. Oke, begitu ya. Saya akhiri video ini. Sekali lagi terima kasih. Akhir kata saya ucapkan
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.